Ada video dari Pride Parade. Kemarin di West Hollywood di mana Manor dan Cassia sedang berciuman. Maksudku, satu-satunya pesta gay di atap di Gaza mungkin akan melemparimu dari sana. Gila rasanya memikirkan bahwa menjadi woke berarti kamu bagian dari orang-orang yang benar-benar percaya pada kediktatoran. Tapi memang itulah artinya. Efek tapal kuda benar-benar terjadi. Dan ketika kamu berpikir bahwa kamu sedang bersikap progresif, sebenarnya tidak. Aku sangat senang bisa menghadirkan kembali di acara ini untuk kedua kalinya temanku Tanya Sikanovsky yang dikenal di seluruh dunia sebagai orang Yahudi banget. Selamat datang kembali Tanya. Kamu di sini sebagai delegasi dari Kementerian Luar Negeri untuk Pride. Ya, aku sangat beruntung bisa bersama sekelompok orang dari seluruh dunia. Dan tentu saja ada beberapa tokoh yang sudah kalian kenal. Kami punya Yuval Davis, kami punya Brianna Wu, kami punya Eve Barlow. Kami semua datang ke sini. Dan juga bersama orang-orang dari berbagai penjuru seperti Guatemala, Venezuela. Maksud saya, orang-orang dibawa ke sini untuk melihat bahwa Israel bukanlah ahli pink washing, seperti yang sering dikatakan orang sekarang, tapi sebenarnya merupakan pusat kebebasan. Ini sebenarnya adalah tempat di mana kamu bisa bebas menjadi dirimu sendiri sebagai seorang gay. Dan berada di sini saat Pride sangatlah luar biasa. Dan berada di sini selama seminggu benar-benar membuat kita bisa melihat betapa bebasnya di sini. Kamu tahu, aku bisa berjalan-jalan di Yerusalem. Mereka baru saja mengadakan Pride di Yerusalem, kamu tahu? Jadi, Ya, aku ikut Pride di Yerusalem dan itu luar biasa. Dan kamu tahu, aku selalu bilang Pride di Yerusalem itu lebih seperti aksi politik, sedangkan Pride di Tel Aviv itu cuma pesta, kamu tahu? Jadi tahun lalu itu dibatalkan mendadak karena perang dengan Iran. Dan aku benar-benar berharap tahun ini tidak dibatalkan lagi karena perang dengan Iran lagi. iya benar sekali, memang sepertinya benar-benar. Gila bahwa kita harus mengalami ini lagi. Aku merasa seharusnya kita sudah belajar dari pengalaman waktu itu. Dan IRGC memang harus pergi. Kamu selalu bilang begitu, tapi memang tidak ada negosiasi dengan teroris. Dan kita melihat sendiri akibatnya. Dan ini jelas jauh lebih dari sekedar parade Pride. Tapi aku benar-benar muak dengan parade Pride dan acara-acara yang merayakan kehidupan dibatalkan karena orang-orang terus, kamu tahu, melanggar gencatan senjata karena mereka adalah organisasi teroris. Dan itulah yang pasti akan mereka lakukan. Ya, dan kamu tidak bisa hidup bersama mereka. Karena itu hampir seperti mengatakan di tahun 40-an, mari biarkan Hitler, kamu tahu, tetap di wilayah Jerman dan kita tidak perlu menyingkirkan Nazi. Kamu tidak bisa bernegosiasi dengan orang-orang seperti ini. Dan kamu tahu, orang-orang ini secara khusus ingin membunuh kita semua, terutama komunitas LGBTQ yang kuat ya, yang datang dalam misi Pride ini. Jadi ya, itulah kenyataan yang kita hadapi. Tapi Tanya, aku benar-benar tertarik sebagai mantan politisi lokal bahwa kamu sekarang ikut terjun ke dalam persaingan. Sekarang kamu beralih dari aktivis yang sangat efektif menjadi mencalonkan diri untuk jabatan politik di Los Angeles. Tolong ceritakan kepada kami tentang pencalonanmu dan tantangan apa saja yang sedang kamu hadapi saat ini. Ya, tentu saja. Pertama-tama, keputusan saya untuk terjun ke dunia politik, khususnya jabatan lokal, adalah karena banyak orang tidak menyadari bahwa sebagian besar hal yang memengaruhi kehidupan sehari-hari kita justru berasal dari politik lokal, lebih dari apapun. Dan segala sesuatu yang kamu lihat terjadi di tingkat nasional. Saya selalu mengatakan ini. Saya selalu mengatakan hal yang sama, Tanya. Kata-kata yang sama yang saya ucapkan. Ya, semuanya dimulai dari lingkungan sekitar kita. Dan para politisi itu lalu maju ke tingkat berikutnya. Maksud saya juga punya cita-cita di luar kota ini. Jadi bayangkan saja, aku akan membawa semua keyakinan dan semua yang telah kupelajari ke dalam peran-peran itu juga. Benar kan? Jadi, aku percaya harus mulai dari lingkungan sekitar dan kamu harus memahami bagaimana membantu komunitasmu dalam keberagamannya. Ya, dan dengan segala banyaknya pendapat yang ada, tetap harus menemukan cara untuk memastikan bahwa semuanya aman dan tetap menemukan cara untuk memastikan bahwa semuanya adil dan setara. Dan aku tidak tahu, tidak antisemit, tidak anti-Zionis, dan tidak anti nilai-nilai barat. Maksudku, ya lihat jelas Dewan Kota khawatir tentang parkir dan khawatir tentang lubang jalan, serta khawatir tentang infrastruktur sebuah kota. Tapi aku juga peduli dengan hati kota ini, dan aku peduli dengan opini-opini yang sedang disebarkan. Dan aku juga peduli bahwa uang pajak kita digunakan dengan cara yang tidak seharusnya, yang tidak dimaksudkan untuk membuat atau seperti untuk, apa ya kata yang aku cari, aku nggak ingat. Itu pada dasarnya tidak melayani rakyat, kan? Itu tidak melayani rakyat, tapi orang-orang pada dasarnya dicuci otaknya hingga percaya, kamu tahu,
Alasan kenapa aku maju secara khusus adalah karena uang pajak digunakan untuk hal-hal seperti seri hak asasi manusia yang diadakan oleh kota, di mana mereka mendatangkan pembicara dari luar untuk bicara tentang hak asasi manusia. Dan mereka memberi panggung serta membayar orang-orang yang anti-Zionis. Kami pernah mendatangkan seorang pria lesbian anti-Zionis untuk berbicara tentang hak asasi manusia di kota kami. Tolong jelaskan, kenapa uang pajak saya harus digunakan untuk itu? Sekarang, saya tidak naif atau bodoh untuk percaya bahwa jika saya masuk Dewan Kota, saya akan bisa menghentikan itu. Saya tidak akan bisa menghentikannya. Tapi yang akan saya pastikan adalah saya akan berjuang agar suara Zionis juga ada dalam rangkaian acara itu dan juga terwakili. Dan itulah alasan saya memutuskan untuk mencalonkan diri. Karena komunitas saya sedang disingkirkan dari ruang-ruang yang telah kami perjuangkan agar bebas. Alasan mengapa kita memiliki kesetaraan pernikahan adalah karena pasangan lesbian Yahudi yang membawa kasus ini ke Mahkamah Agung. Wow. Orang Yahudi selalu berada di garis depan setiap gerakan keadilan sosial. Dan West Hollywood itu 48% gay atau bagian dari komunitas LGBT. Tapi kalau aku bilang gay, itu maksudku. Aku kurang suka kata queer. Tapi kalau 48% gay, itu benar-benar kota gay. Dan sebagian besar dibangun oleh orang Yahudi, tentu saja. Dan sekarang ada parade yang bilang orang Yahudi tidak diterima, Zionis tidak diterima. Dan ada video dari Pride Parade kemarin di West Hollywood, di mana Manor dan Cassia sedang berciuman. Maksudku, satu-satunya pesta gay di atap di Gaza adalah yang akan melemparmu dari atap. Oke. Ya Tuhan. Aku tidak mengerti apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka pikirkan. Atau rasanya semuanya hanya pura-pura saja. Dan itu gila, jadi aku ingin menyingkirkan itu. Jadi pertama-tama menurutku itu luar biasa. Kamu tahu, aku sendiri mantan politisi lokal, dan aku pikir kamu benar. Juga melayani masyarakat setiap hari dan membantu orang mengatasi masalah sehari-hari mereka adalah dasar yang sangat baik untuk karir politik. Itu benar-benar membuatmu fokus pada membantu orang, belajar bagaimana mendengarkan, dan belajar bagaimana menyelesaikan sesuatu. Tapi pertanyaan saya begini, Anda bilang bahwa West Hollywood tempat Anda mencalonkan diri, penduduknya 40% gay. Apakah ada lebih banyak gay yang lebih tradisional, bisa saya katakan, Tentu. seperti sumuranku, atau yang memahami kemunafikan dan kegilaan dari, kamu tahu, gerakan queer untuk Palestina, dan bagaimana, kamu tahu, bunuh diri. Empati telah mengambil alih ruang-ruang gay di sana, seperti Log Cabin, mereka menyebutnya Log Cabin Republicans, yang berasal dari komunitas LGBT klasik. Jadi ya, dan kamu sudah menyebutkan mereka, jadi Log Cabin Republicans, aku sebenarnya bersyukur atas mereka. Mereka mendukungku saat aku mencalonkan diri. Mereka luar biasa. Tapi sesuai dengan maksudmu, orang-orang yang berpikiran jernih, pro-Amerika, punya akal sehat, peduli dengan keamanan, tidak ingin para tunawisma melakukan masturbasi sampai ejakulasi di dekat sekolah menengah pertama, tidak ingin penggunaan narkoba, dan hanya ingin hidup normal adalah para Republikan. Itulah kenapa mereka adalah Republikan yang menjunjung hukum dan ketertiban. Itulah kenapa aku seorang Republikan. Aku masih seorang feminis, aku masih mendukung hak untuk memilih. Ada banyak nilai yang aku pegang yang berasal dari pihak kiri. Tapi aku juga sadar bahwa pihak kiri sudah tidak punya akal sehat lagi. Tidak. Dan lebih jauh lagi, sangat mudah bagiku untuk melihat bahwa Partai Republik punya banyak orang yang antisemit. Memang banyak. Tapi Partai Demokrat itu antisemit. Dan aku sudah mengatakannya berkali-kali. Itulah perbedaannya. Partai Demokrat punya orang-orang yang benar-benar mempengaruhi perubahan di Kongres. Mereka yang mencoba menghalangi pendanaan untuk Iron Dome. Kalau orang-orang itu berhasil di Kongres, keadaanku pasti jauh lebih buruk sekarang. Kita tidak akan bisa melakukan wawancara ini dengan semua keajaiban yang terjadi. Ya, benar sekali, benar sekali. Jadi itu gila, Republikan yang antisemit itu seperti Tucker Carlson. Mereka berteriak-teriak di podcast. Mereka tidak mempengaruhi kebijakan kita. Dan yang benar-benar mempengaruhi kebijakan justru ada di pihak kita. Ya, tapi yang bisa saya katakan tentang Partai Republik adalah setidaknya mereka melawannya. Ya, Setidaknya mereka sedang membicarakan hal itu, mengatakan ini bukan partai kami. Para Demokrat sudah menyerah pada hal itu. karena itu memang partai mereka. Mereka tidak melawannya karena memang seperti itulah mereka sebenarnya. Menarik. Ketika kamu memberi panggung kepada orang-orang yang punya tato Nazi dan mereka bilang, aku tidak tahu itu tato Nazi. Iya. Dan ketika kamu mendukung Mahmud Khalil dan membantu Mamdani terpilih. Dan sekarang semua yang terjadi dengan pemilihan wali kota di LA.
Maksudku, kita baru saja membicarakannya. Tapi aku benar-benar terkejut di sini karena aku berada di Los Angeles kan. Jadi West Hollywood itu ada di Los Angeles County. Kalau kamu lihat peta West Hollywood, bagian-bagian di dalamnya secara teknis adalah LA. Itu punya kode pos yang sama. Jadi aku bagian dari Los Angeles, tapi aku hanya berada di kota aku sendiri. Jadi aku nggak bisa memilih wali kota karena aku mencalonkan diri di Dewan Kota, dan mungkin saja aku sendiri yang jadi wali kota. Jadi itu pemilihan yang berbeda. Ya, jadi kita lihat saja nanti. Tapi aku sedang melihat Spencer yang lihat, jelas aku. Kita semua bisa hidup di dalam gelembung kita sendiri kan? Kalau aku lihat Instagramku, isinya orang-orang yang sependapat denganku. Karena aku sudah menghapus orang-orang yang aneh. Tapi ada cukup banyak orang di LA, cukup banyak ibu-ibu, cukup banyak anak-anak, cukup banyak orang yang merasa takut saat di luar dan ingin ada perubahan. Dan yang gila adalah ada Bas dan Asia yang sudah ada di pemerintahan. Mereka melayani publik dan gagal. Dan yang gila sekarang dengan hasil survei adalah ketika hari pemilihan benar-benar terjadi, Spencer, dia ada di posisi kedua. Jaraknya cukup jauh. Jauh banget. Jauh banget, ada jarak yang cukup besar antara dia dan Nitya. Aku bahkan sempat merasa cukup percaya diri kalau kita akan maju terus. Dan sekarang tiba-tiba saja semua suara perahu ini sudah masuk. Dan yang gila adalah, kalau kamu lihat angkanya, suara-suara itu nggak bertambah ke base dan nggak bertambah ke breadth. Angka-angka itu nggak berubah. Tiba-tiba saja suara Nitya jadi menarik. Dia kalah di distrik sendiri, tapi entah bagaimana seluruh kota justru menginginkannya. Dan juga ada lebih banyak suara untuk wali kota LA daripada untuk gubernur di seluruh negara bagian. Itu adalah salah satu hasil survei yang baru saja aku baca sebelum kita mulai, di mana mereka mengatakan bahwa mereka telah menghitung lebih banyak suara dalam pemilihan wali kota LA daripada dalam pemilihan gubernur negara bagian. Jadi, apa yang sedang terjadi, Tania? Penipuan. Apakah ini korupsi besar-besaran? Benarkah? Penipuan, maksudku aku melihat seseorang membicarakan ini. Maksudmu apa? Mereka membuat surat suara palsu. Kamu tahu, mereka menciptakan surat suara. Maksudku, aku pernah membaca di suatu tempat bahawa mereka membayar tunawisma $2 atau $5 untuk memilih. Aku pernah dengar itu, bahawa mereka membayar tunawisma untuk memilih. Ya, begini, kamu tidak perlu menunjukkan identitas yang sah untuk memilih. Oke. Kamu bisa mengirimkan surat suara lewat pos. Kamu juga bisa memanen surat suaramu, yang artinya aku bisa duduk di sini dan mengisi semuanya, lalu pergi ke seseorang dan meminta mereka menandatanganinya. Dan selama aku mengakui bahwa aku yang memanen surat suara ini, maka aku tinggal memasukkannya ke dalam pos, mengirimkannya, dan selesai. Jadi maksudmu, kalau aku tidak pergi ke Skid Row dan memberikan seseorang uang $20, lalu bilang, belilah apa yang biasanya kamu beli. Cukup tanda tangani kertas ini untukku, dan ini alamat yang harus ditulis. Selesai, kamu sudah memilih. Itu satu suara. Itu konyol. Aku tidak percaya kita punya sistem pemungutan suara seperti ini. Aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa real ID, tapi aku tetap bisa pergi. Aku bisa memilih. Itu benar-benar gila dan benar-benar penipuan. Apa aku salah? Kupikir apa ada undang-undang federal yang sedang dalam proses disahkan tentang identitas untuk memilih di mana saja. Iya, tapi Partai Demokrat sama sekali tidak menginginkannya. Tidak ada satupun dari Partai Demokrat yang menginginkan ini. Mereka bilang itu rasis. Tapi itu tidak akan lolos. Saat ini, Aku tidak percaya itu lolos. Aku tidak, aku harus memeriksanya lagi. aku hanya merasa itu konyol. Kamu butuh KTP untuk segala hal. Ya, Aku baru saja di Amerika dan aku punya pertemuan di gedung-gedung di New York dan aku tidak bisa masuk ke pertemuan tanpa menunjukkan KTP-ku. Aku tidak bisa masuk ke gedung biasa di New York seperti seharusnya karena kamu tidak tahu siapa saja yang bisa masuk. Dan aku tidak percaya bahwa kamu bisa memilih tanpa menunjukkan KTP, yang berarti kamu mungkin bisa memilih berkali-kali. ya, dan ada orang-orang, aku rasa aku pernah baca sesuatu di mana ada orang-orang dari Pakistan yang entah bagaimana bisa ikut memilih dalam pemilu kita padahal mereka bahkan tidak ada di sini. Aku tidak mengerti. Sungguh, benar-benar. Sangat membuatku kesal mengetahui bahwa aku tinggal di kota seperti ini. Kecurangan pemilu, seperti segala bentuk kecurangan, itu salah. Tapi kenyataannya kita melakukannya justru bertentangan dengan kepentingan kita sendiri. Seperti kita benar-benar menolak seseorang yang hanya menginginkan kehidupan yang normal. Ini adalah seorang pria yang pergi ke Skid Row untuk mencoba melindungi hak-hak hewan. Iya.
Karen Bass sedang digugat oleh beberapa kelompok aktivis hak-hak hewan karena kelalaiannya yang total dan kurangnya kepedulian terhadap hewan-hewan di penampungan. Dia tidak peduli, dia tidak melakukan apa-apa. Natia Nitya juga tidak melakukan apa-apa. Spencer peduli tentang hal itu. Spencer peduli untuk memastikan bahwa tidak ada tunawisma di luar sekolah menengah mereka. Kenapa kamu ingin anak-anakmu pergi ke sekolah seperti itu? Dan Nitya keluar dan berkata, aku sebenarnya tidak berpikir itu masalah. Dan inilah yang diinginkan LA untuk wali kota. Maksudku, aku benar-benar percaya bahwa ada sesuatu yang sangat jahat dan disengaja sedang terjadi. Aku pikir Partai Demokrat sengaja mencoba menghancurkan Amerika. Dan aku benar-benar percaya bahwa kamu tahu, 11 September sekarang ada di media. Kamu tahu, mereka bilang bahwa musuh-musuh kita mengejar kita secara fisik di media, di sekolah-sekolah kita, di politik kita, dan mereka benar-benar melakukannya. Dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Dan itu menakutkan sekarang karena kita mungkin akan punya anggota DSA sebagai wali kota. Itu benar-benar gila. Dan tanya, apa yang terjadi di tingkat negara bagian? Karena kamu juga sedang ada pemilihan gubernur sekarang. Ya. Dan sepertinya untuk pertama kalinya, mungkin sejak Schwarzenegger, bisa jadi akan ada gubernur dari Partai Republik. Ya, kami pikir atau kami berharap begitu, tapi sekarang dengan semua kecurangan pemilu ini, sepertinya itu tidak akan terjadi. Steve Hilton sempat berada di posisi pertama di atas Becerra. Sekarang kamu tahu, Tom Steyer entah bagaimana mulai naik. Maksudku, yang aneh bagiku adalah aku kenal Steve. Dia orang yang baik banget. Dia juga mendukungku. Aku sayang sama dia. Dan dia juga orang yang punya akal sehat. Dia pria yang masuk akal, yang ingin membuat California menjadi tempat yang lebih aman, lebih baik, dan lebih makmur. Tempat di mana orang-orang kaya ingin kembali. Semua kekayaan kita pergi. Kita secara harfiah membuat Florida menjadi kaya. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Seperti orang-orang New York. Ya, ini gila. Salah satu kota terbaik kita. Dan inilah kenapa aku merasa bagaimana orang-orang bisa tidak melihat bahwa ini memang disengaja. Kamu harus melihat itu. LA dan New York adalah kota paling terkenal dan paling Amerika yang bisa kamu bayangkan. Dan sekarang kota-kota itu memilih orang-orang yang punya ideologi paling anti-barat. Dan seperti itu, mereka benar-benar menang. Mereka benar-benar seperti itu. Seperti alat pager kita dengan Hizbullah. Seperti itu berbunyi di saku mereka. Ini juga sedang terjadi di setiap jalanan kita dan di setiap dewan sekolah kita. Maksudku, aku bahkan tidak mau membahas apa yang sedang terjadi di sekolah-sekolah kita dan di semua tempat yang mendorong inisiatif DEI. Padahal dulu aku sangat mendukung hal itu. Karena jelas aku peduli pada semua orang dan aku ingin setiap orang terwakili serta merasa setara dan adil. Namun, semua itu mencakup semua orang kecuali orang Yahudi. Jadi aku bahkan tidak bisa memperjuangkan ruang itu. Rasanya benar-benar gila bagaimana, kamu tahu, kita hanya dianggap seperti penyihir dari barat, kurasa. Tanya, bagaimana kampanyemu? Bagaimana peluangmu? Sejujurnya, aku akan bilang peluangku bagus. Pertama karena aku positif dan sangat kompetitif. Baguslah, memang harus begitu. Terima kasih. Aku memang percaya bahwa ada keinginan untuk perubahan. Aku juga berpikir ada keinginan untuk persaingan. Kamu tahu, ketika ada dewan, itu berarti ada 5 kursi. Dan dalam 41 tahun keberadaan dewan ini, belum pernah ada seorang Republikan yang duduk di kursi itu. Sekarang, Ini adalah pemilihan yang non-partisan. saya tidak mencalonkan diri sebagai apapun. Saya tidak mencalonkan diri sebagai seorang Republik. Saya mencalonkan diri sebagai seseorang yang peduli pada West Hollywood. Yang peduli untuk membuatnya baik bagi semua orang. Jadi, tidak, dan sama seperti Spencer, dia juga tidak mencalonkan diri sebagai seorang Republik, tapi saya memang terdaftar sebagai Republik. Jadi otomatis banyak orang langsung membenci saya karena itu kan. Tapi, di dewan yang beranggotakan 5 orang, kalau kelimanya sama persis seperti copy-paste, apa yang bisa kamu capai? Iya, tidak ada. Seperti bahkan jika pada akhirnya ada sesuatu yang kamu tahu dipaksakan meskipun itu mungkin tidak menguntungkan saya, oke? Atau saya tidak setuju dengan itu. Tapi kalau aku bisa ikut mengerjakannya, kalau aku bisa menambahkan pendapatku, itu menambah nilai kan? Lebih dari sekadar nilai. Lebih dari nilai. Kamu tahu, selama bertahun-tahun, saat aku di balai kota, kamu tahu, meskipun mereka punya mayoritas, kamu tetap bisa mengubah sesuatu. Kamu tetap bisa bernegosiasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Aku sangat percaya akan hal itu. Aku pikir kamu bisa membuat perubahan besar. Tentu saja, Dan aku sangat mengagumimu atas apa yang telah kamu lakukan. Dan aku sangat-sangat bersyukur kamu telah melayani Yerusalem selama itu.
Kamu tahu, itu benar-benar sebuah kehormatan, Tania. Jadi ketika aku mendengar kamu mencalonkan diri untuk Dewan Kota, aku sangat senang untukmu karena aku tahu betapa memuaskannya itu untukmu, terutama untukmu. Kamu adalah seseorang yang memimpin perubahan, yang percaya pada perubahan. Menurutku, orang-orang akan gila. Ceritakan padaku, jadi kamu mencalonkan diri, kamu fikir kamu punya peluang yang cukup baik. Kamu melakukan semua acara kampanye ini. Kampanye itu melelahkan, Tania. Aku bisa membayangkan seperti apa jadwalmu. Apakah kamu mendapat tanggapan positif? Iya, aku sebenarnya mendapat tanggapan dari orang-orang yang tidak aku duga. Mereka datang kepadaku dan berkata, terima kasih karena telah membawa suara yang berbeda. Kamu tahu, sepertinya ada sekitar 10 orang yang mencalonkan diri, yang sejujurnya justru membantu peluangku. 10 orang yang semuanya punya pendapat yang sama. Lalu, itu juga mengurangi jumlah suara yang aku butuhkan. Ada banyak penduduk Rusia di West Hollywood. Aku orang Rusia dan orang tuaku datang ke sini. Bagus. Iya, dengan bantuan Konfederasi Yahudi, mereka menetap di West Hollywood. Dan biasanya orang Rusia tidak mudah terpengaruh omong kosong woke seperti ini kan? Benar begitu kan? Tentu saja tidak. Ya, mereka tahu seperti apa bentuk kediktatoran itu. Tepat sekali, mereka tahu persis seperti apa. Dan aneh rasanya berpikir bahwa menjadi woke berarti kamu bagian dari orang-orang yang benar-benar percaya pada kediktatoran. Tapi memang itulah artinya. Oke, mereka tidak sadar efek tapal kuda itu memang benar-benar terjadi. Dan ketika kamu berpikir bahwa kamu sedang menjadi progresif, sebenarnya tidak. Kamu benar-benar mengambil kebebasanmu sendiri dan orang-orang tidak menyadarinya. Jadi kamu punya orang-orang Rusia, kamu juga punya beberapa orang Yahudi aku rasa. Kamu punya orang-orang yang berpikiran sehat dan kamu punya kelompok low cabin Republicans. Jadi menurutku, maksudku, kamu tahu kami akan memberikan doa-doa khusus untukmu dari Yerusalem. Terima kasih. Karena aku sangat bersemangat. Kapan? Kapan pemilihannya? 3 November. Oke, jadi kamu sudah tahu, masih ada waktu sebelum itu. Tolong Tuhan, semoga kamu selalu diberi kekuatan dan semakin kuat. Dan fakta bahwa kamu datang ke sini di tengah kampanyemu juga menunjukkan betapa besar komitmenmu. Bukan hanya untuk kotamu dan lingkunganmu, tapi juga untuk orang-orangmu, Tanya. Tentu saja, kamu benar-benar menjadi suara yang luar biasa. Beri aku sedikit harapan untuk California, demi Tuhan. Beri aku sedikit harapan. Apa yang akan terjadi? Harapan untuk California adalah bahwa orang-orang seperti aku juga ikut dalam persaingan ini. Kamu tahu, jika orang-orang berusaha untuk maju, aku sangat berharap aku menang. Tapi bahkan jika aku tidak menang, itu akan membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk ikut dalam persaingan ini. Setuju. Kamu tahu untuk masa depan, dan itu adalah harapan. Jika aku bisa maju, siapapun juga bisa. Dan itulah yang memberiku harapan, kamu tahu? Jadi benar sekali. Itu luar biasa, Tanya. Jadi mari kita lihat bagaimana minggu ini berjalan. Mari kita lihat apakah kamu bisa berbaris bersama delegasi luar biasa yang bersamamu di sini. Mari kita berharap semua orang bisa datang ke sini dan kita akhirnya bisa mengalahkan musuh paling beracun ini di sini, di sana, dan di mana-mana. Iya, aku benar-benar berharap Bibi akhirnya menghancurkan satu hal yang meneror seluruh dunia kita. Kamu tahu, Israel akan kembali menyelamatkan dunia. Tepat sekali. Dan aku menantikan untuk melihatnya. Terima kasih banyak sudah melakukan bagianmu. Terima kasih. Tanya, terima kasih. Terima kasih banyak.